Hai, assalamualaikum. Bumbu bawang stok atau bumbu cabai stok ini wajib banget kalian punya untuk mempermudah kalian masak sehari-hari. Aku kasih tahu resepnya, ini mudah dan gampang banget, anti basi. Yang pertama kita bikin dulu bumbu bawang stok. Ini ada 500 gram bawang merah, 200 gram bawang putih. Ini nanti kita rebus dengan air, jangan terlalu banyak, sedang aja atau dikit aja. Ini kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita tambahkan air, jangan banyak-banyak ya, jadi dikit aja. Untuk kenapanya nanti kita jelaskan lagi. Ini cukup sampai segini aja, kemudian kita tutup, kita rebus sampai dia agak lunak tuh. Jadi sampai dia lunak, mudah di blender, dan seperti ini sudah cukup. Ketika kita tusuk pakai garpu, lembek seperti ini udah cukup ya. Bawang merah, bawang putihnya kita tusuk. Kalau sudah lembek, udah cukup. Kemudian kita matikan apinya, jangan dibuang airnya. Ini kenapa tadi airnya cukup sedikit aja, karena airnya nggak dibuang. Ini airnya bagus banget. Kita pindahkan dalam wadah. Nah, kalau menggunakan wadah plastik seperti ini, kita pindahnya dalam keadaan dingin ya, jangan hangat apalagi panas. Ini aku menggunakan chopper. Kalau kalian menggunakan blender bisa, atau kalian mau giling pakai ulekan bisa. Senyamannya kalian aja. Di sini airnya itu dipakai ya, jadi jangan dibuang. Jangan sekali-sekali airnya itu dibuang. Karena ini sari-sarinya tuh ada di sini, rasanya itu ada di air ini, jadi jangan pernah kalian buang airnya. Di blender pun juga bisa ya, karena aku lebih nyamannya menggunakan chopper, jadi aku pakai chopper. Nah, segini cukup, kemudian kita mulai chopper. Kalau bisa halus ya, karena ini nanti biar mudah untuk digunakan ke berbagai masakan. Nah, halusnya seperti ini aku udah cukup. Nah, seperti ini ya, ini udah cukup banget buat aku. Kemudian kalian lakukan hal yang sama sampai bawang dan airnya ini habis. Jadi semuanya itu terpakai, jangan ada yang dibuang sama sekali. Langkah selanjutnya kita mulai masak kembali yang tadi sudah di blender atau di chopper atau diulek. Kenapa di sini tadi aku bilang airnya jangan terlalu banyak? Kenapa? Karena biar untuk dia menyurutkan atau dia menghilangkan airnya itu tidak terlalu lama. Tuh, dan dia tuh nggak meletup-meletup. Kalau airnya banyak dia bakal meletup-meletup, terus dia dikeringinnya itu lama banget, jadi airnya tuh cukup sedikit aja. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau mau lihat meletup-meletupnya tuh bakalan kayak gini nih. Nah, seperti ini meletup-meletup tuh. Kalau airnya banyak dia meletup-meletupnya tuh bener-bener parah banget, jadi airnya tuh dikit aja. Pas ngerebus airnya tuh dikit aja, karena kita cuma pengen dia tuh lembut, matang, dan itu sudah cukup. Aduk-aduk kembali sampai dia benar-benar kering. Nah, ini setengah jadi lah, ini belum kering, ini masih meletup-meletup. Aduk terus sampai dia seperti ini. Nah, ini tandanya sudah kering. Kalau sudah kering seperti ini, udah bagus, nggak meletup-meletup, tambahkan minyak kurang lebih 130-150 ml aja. Kemudian aduk rata sampai benar-benar rata banget ya. Nah, ini akan terpisah dan kemudian nanti akan rata, jadi benar-benar rata kalian aduk.
aduk-aduk terus. Kalau udah kering yang kayak tadi itu nggak akan dia meletup-meletup, dia akan tercampur rata terus bagus. Nah, kalau sudah rata seperti ini, tambahkan garam 1 sendok teh. Fungsinya apa? Fungsinya supaya dia itu mencegah supaya dia itu basi. Jadi dia sebagai pengawet alami. Kalau aku pakai garam untuk pengawet alaminya. Selain garam, minyak itu udah cukup buat aku. Aduk-aduk sampai dia matang sempurna, kurang lebih 5 menit dengan api kecil. Aduk-aduk saja atau ditinggal. Kalau kalian menggunakan teflon bisa ditinggal. Kalau menggunakan penggorengan, kalian aduk-aduk terus supaya nggak lengket. Dan kalau sudah, matikan api. Kemudian tunggu sampai dia dingin baru bisa kalian pindahkan. Kalau wadah kalian itu plastik bisa kalian pindahkan ketika dingin. Kalau wadah kalian itu kaca bisa kalian langsung pindahkan. Kalau kalian menggunakan wadah plastik wajib dingin ya. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, membuat bumbu cabai stok. Bahan-bahannya ada cabai keriting merah 500 gram, cabai rawit merah 250 gram, jadi 2:1. Kemudian tambahkan air, jangan terlalu banyak kayak bawang tadi ya, jadi kurang lebih setengah atau sedikit aja supaya dia nggak terlalu lama untuk dimasaknya, untuk dikeringkannya. Kemudian tutup, rebus sampai dia lembek. Dan ini sudah mendidih, kita tusuk menggunakan garpu. Apa dia sudah lembek? Kalau sudah lembek berarti sudah ya teman-teman. Kemudian kita matikan api. Ingat jangan dibuang airnya. Jadi dari bahan-bahan ini semua jangan ada yang dibuang kayak yang tadi ya. Jadi semua ini terpakai. Kemudian kalau mau dipindahkan dalam wadah, apalagi wadah plastik, diusahakan dingin, jangan hangat apalagi panas. Nah, ini udah aku pindahin ke dalam wadah plastik. Ini udah dingin ya, dipastikan dingin. Kemudian kita siapkan chopper, blender atau ulek manual. Jadi senyamannya kalian atau ada alat apa di rumah kalian gunakan aja. Kalian blender cabainya dan airnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang dibuang sedikit pun. Jadi semua ini terpakai ya teman-teman. Di sini aku itu setengah, bener-bener halus banget blendernya, setengahnya lagi agak kasar, jadi nanti ada tekstur cabenya, jadi nggak halus banget. Jadi nanti ketika dimasak masakannya, jadi nanti dia ada tekstur cabenya, jadi dia lebih bagus teman-teman. Setelah dicukur, kita masukkan ke dalam panci atau penggorengan. Semuanya yang sudah kita cukur atau blender atau ulek. Jadi sama seperti bumbu bawang tadi, kita keringkan sampai dia benar-benar kering. Jadi airnya tuh jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi biar meletup-meletupnya itu nggak parah. Terus nggak terlalu lama untuk mengeringkannya. Nah ini aja aku agak kelebihan air ya. Jadi dia akan lama nih sepertinya. Aduk-aduk terus sampai dia kering seperti ini. Nah, bisa terlihat ya perbedaannya. Kalau sudah kering seperti ini, kita tambahkan minyak sebanyak 150 minyak. 150 ml ya teman-teman. Kemudian aduk rata. Aduk sampai dia rata banget. Jangan sampai ada yang terpisah. Kalau sudah benar-benar rata, kita aduk. Kita tambahkan garam seperti biasa sebagai pengawet alami. Kalau aku pengawet alaminya itu minyak dan garam ya teman-teman. Jadi ini tuh udah bisa banget kita simpan di dalam freezer maupun kulkas. Kalau sudah kita masak sampai benar-benar matang, selesai. Dan tara, ini hasilnya ya, ini bumbu bawang stok. Bisa dilihat ya, ini sudah kering, jadi ini benar-benar tanpa air. Kemudian ini bumbu cabai stok.
Dua macam ini bisa kalian gunakan untuk masakan apa aja, fleksibel banget dan mudah banget. Kalau aku di sini supaya awet, benar-benar awet sampai sebulan lebih, jadi sebagian kita pindahkan ke dalam wadah kecil seperti ini. Kira-kira ambil aja 3 sendok makan untuk sekali masak misalkan. Nah, untuk cabenya bisa 3 sendok atau 4 sendok. Kalau kalian suka pedas bisa sampai 5 sendok makan. Nah, jadi untuk kemasan yang kecil ini kalian bisa taruh di kulkas bagian bawah atau chiller, dan sisanya kalian masukkan dalam freezer. Jadi stok yang sisa banyak ini kalian gak otak-atik gitu. Jadi benar-benar di freezer tanpa kalian di suhu kulkas. Jadi benar-benar di freezer, benar-benar bakal awet banget sampai sebulan lebih. Jadi yang kalian pergunakan yang kemasan kecil ini gitu, yang kalian sendok berulang kali, kalian buka berulang kali. Nah, ini untuk yang stok besar ini kalian benar-benar di freezer tanpa kalian otak-atik. Jadi kalau stok kecilnya sudah habis, kalian keluarkan stok besar, baru kalian pindahkan lagi seperti itu. Kalau sudah dipindahkan, masukkan ke dalam lagi freezer. Jadi benar-benar awet banget, bisa sebulan lebih kalian pakai. Kalau aku seperti itu ya. Jadi nanti aku akan share resep-resep menggunakan dua bahan ini, bakalan simple banget, apapun bisa dimasak dengan ini. Jadi buat mempermudah kalian wajib banget punya dua stok ini ya, dan perlakukan sama seperti ini supaya awet bisa sebulan lebih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.